Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Di video kali ini kita akan mempelajari katabolisme karbohidrat lanjutan, yaitu respirasi anaerob. Sahabat biologi, sebelumnya mari kita saksikan cuplikan video pengantar berikut ini. Mungkin Anda sering mengonsumsi bahkan sangat menggemari makanan hasil fermentasi, mulai dari tempe, oncom, tape, dan juga kecap. Namun jarang orang peduli bagaimana makanan tersebut dihasilkan. Banyak cara untuk mengonsumsi makanan hasil fermentasi, mulai dari digoreng, dikonsumsi secara langsung, ataupun dimasak bersama dengan sayuran. Banyak mitos yang beredar di masyarakat kalau makanan dan juga minuman fermentasi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya dapat membantu melancarkan pencernaan. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu apa sih makanan fermentasi itu dan siapa saja yang boleh mengonsumsi makanan fermentasi. Akan dibahas secara tuntas oleh Dr. Putri Sakti, spesialis gizi. Yuk kita simak. Makanan yang difermentasi adalah cara pengolahan makanan yang ditambahkan mikroorganisme tertentu. Contohnya adalah pemberian ragi. Salah satunya seperti pembuatan dari tape ini. Tape ditambahkan ragi agar bisa terjadi fermentasi sehingga selain mengawetkan juga bisa menaikkan dari nutrisinya. Selain itu, kita juga bisa membuat makanan fermentasi dari penambahan bakteri-bakteri yang sehat, yaitu makanan fermentasi juga salah satunya bisa dibuat dari penambahan mikroorganisme berupa bakteri yang sehat. Salah satu contohnya adalah pembuatan dari yogurt. Yogurt adalah penambahan bakteri sehat yang diberikan ke dalam susu sehingga bisa menambahkan efek kesehatan kita, yaitu meningkatkan probiotik atau bakteri-bakteri sehat di usus kita. Salah satu makanan fermentasi yang dicintai oleh masyarakat Indonesia adalah tempe. Tempe ini dibuat dari kacang kedelai yang kemudian direbus selama beberapa jam, dan setelah itu tempe ini direndam, dan akhirnya setelah direndam dan ditiriskan, diekstrakan dengan pemberian ragi. Ragi ini nanti fungsinya untuk memfermentasi kandungan-kandungan yang ada dalam kedelainya sehingga bisa meningkatkan dari kandungan nutrisinya, salah satunya untuk probiotik. Ya, jadi tempe ini setelah diberikan ragi ditutup selama 12 jam atau untuk keesokan harinya sudah bisa kita gunakan menjadi olahan tempe. Baiklah sahabat biologi, kalian telah menyaksikan cuplikan video pengantar tentang manfaat makanan-makanan fermentasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada kebanyakan tumbuhan dan hewan, respirasi yang berlangsung adalah respirasi aerob. Namun demikian, dapat saja terjadi respirasi aerob akan terhambat karena suatu hal. Maka, hewan dan tumbuhan tersebut akan melangsungkan respirasi anaerob untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya, respirasi anaerob pada makhluk hidup hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas berada di bawah batas minimum. Respirasi anaerob lazim disebut sebagai fermentasi. Sahabat biologi, mari kita cermati kedua bagan respirasi anaerob atau fermentasi berikut ini. Di sebelah kiri adalah fermentasi asam laktat dengan berbagai produk seperti Yakult dan yogurt, dan di sebelah kanan fermentasi alkohol dengan berbagai produk seperti minuman-minuman beralkohol. Respirasi anaerob atau fermentasi adalah salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti alkohol atau etanol dan asam laktat
untuk menghasilkan energi seperti yang nampak pada gambar di atas. Pada proses respirasi anaerob, asam pirufat yang dihasilkan dari tahapan glikolisis dapat dimetabolisme menjadi senyawa yang berbeda, yaitu asam laktat atau alkohol atau yang disebut juga etanol. Selanjutnya, mari kita cermati satu persatu proses atau reaksi fermentasi. Kita mulai dengan fermentasi asam laktat. Pada sel hewan, juga manusia, terutama pada sel-sel otot yang bekerja keras, energi yang tersedia tidaklah seimbang dengan kecepatan pemanfaatan energi karena kadar oksigen yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob atau reaksi yang membutuhkan oksigen. Seperti yang tampak pada bagan di samping, proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Sahabat biologi, hingga saat ini dikenal ada dua jenis fermentasi asam laktat. Jenis yang pertama adalah fermentasi homolaktat dan jenis yang kedua adalah fermentasi heterolaktat. Dalam fermentasi homolaktat, dua molekul asam laktat dihasilkan oleh aksi enzim laktat dehidrogenase. Sedangkan dalam fermentasi heterolaktat, asam laktat, etanol, dan karbon dioksida diproduksi dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase dan pirufat dekarboksilase. Adapun reaksi kimia fermentasi homolaktat adalah C6H12O6 atau glukosa diubah menjadi 2CH3CHOHCOOH atau yang disebut dengan asam laktat. Sedangkan reaksi kimia fermentasi heterolaktat adalah C6H12O6 atau glukosa diubah menjadi CH3CHOHCOOH dalam kurung asam laktat ditambah C2H5OH dalam kurung etanol ditambah CO2 atau karbon dioksida. Fermentasi asam laktat memiliki berbagai aplikasi dalam industri makanan seperti yang tampak pada gambar di samping. Lactobacillus species digunakan dalam produksi yogurt, keju, kimchi, pickles, kefir, kombucha, dan tempe yang menggunakan ragi dan memberi rasa asam pada makanan. Berikutnya adalah fermentasi alkohol atau etanol. Seperti yang nampak pada bagan di bawah ini, fermentasi alkohol adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Ini terutama dilakukan oleh ragi dan beberapa bakteri lainnya. Fermentasi alkohol juga terjadi pada sitosol tanpa adanya oksigen. Dua molekul pirufat yang diproduksi dalam glikolisis akan diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Konversi pirufat menjadi etanol dan karbon dioksida
terjadi dalam dua langkah. Reaksi pertama dikatalisis oleh enzim pirufat dekarboksilase, sedangkan reaksi kedua dikatalisis oleh alkohol dehidrogenase. Produksi ATP bersih sama dalam fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol, yaitu menghasilkan energi kimia sebanyak 2 ATP. Jumlah ATP yang dihasilkan dari respirasi anaerob atau fermentasi lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah ATP dari respirasi aerob, yaitu 38 ATP. Pada fermentasi alkohol, organisme yang dibutuhkan adalah bakteri yang digunakan juga untuk pembuatan tape, minuman keras, dan roti, yaitu Saccharomyces cerevisiae atau yang sering disebut juga dengan ragi atau kamir atau yeast. Untuk fermentasi ini tidak dibebankan dengan kandungan oksigen, namun kamir digolongkan sebagai respirasi anaerob. Baiklah sahabat biologi, berikut adalah produk komersial dari fermentasi alkohol atau etanol. Yang pertama kita perhatikan di sini adalah roti, rum, whisky, dan bir. Fermentasi alkohol digunakan untuk memanggang roti. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol menyebabkan roti menjadi mengembang atau naik. Fermentasi alkohol juga dapat digunakan dalam produksi minuman beralkohol seperti anggur, bir, whisky, vodka, dan rum. Nah, selanjutnya mari kita pelajari persamaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, asam laktat dan fermentasi alkohol adalah dua jenis mekanisme respirasi anaerob. 2. Baik asam laktat dan fermentasi alkohol merupakan proses katabolik. 3. Baik fermentasi asam laktat dan alkohol tidak membutuhkan oksigen. 4. Baik asam laktat dan fermentasi alkohol terjadi di dalam sitosol. 5. Baik fermentasi asam laktat dan alkohol sama-sama memecah molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. 6. Baik fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol terjadi di dalam 2 langkah. Langkah pertama dari asam laktat dan fermentasi alkohol adalah glikolisis. 7. Baik fermentasi asam laktat dan alkohol, keduanya menghasilkan panas. 8. Baik fermentasi asam laktat dan alkohol menghasilkan 2 molekul ATP. 9. Keuntungan ATP bersih adalah 2 dalam fermentasi asam laktat dan alkohol. 10. 2 molekul NADH yang diproduksi dalam glikolisis digunakan pada langkah kedua dari asam laktat dan fermentasi alkohol. 11. Baik dalam fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol kurang efisien dalam produksi ATP bila dibandingkan dengan respirasi aerob. Hal ini dapat dilihat dari jumlah ATP yang dihasilkan. Fermentasi menghasilkan 2 ATP, sedangkan respirasi aerob menghasilkan 38 ATP. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah energi yang dihasilkan dari respirasi atau fermentasi anaerob lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob. Baiklah sahabat biologi, selanjutnya mari kita cermati
Perbedaan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi asam laktat dan energi seluler. Sedangkan fermentasi alkohol adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Fermentasi asam laktat terjadi pada bakteri Lactobacillus species, ragi, dan sel-sel otot. Sedangkan fermentasi alkohol terjadi di dalam ragi, Saccharomyces cerevisiae, dan mikroorganisme lainnya. Fermentasi asam laktat menghasilkan molekul asam laktat dari pirufat. Sedangkan fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan karbon dioksida dari molekul pirufat. Pada fermentasi asam laktat, enzim laktat dehidrogenase dan pirufat dekarboksilase adalah dua enzim yang terlibat dalam fermentasi tersebut. Sedangkan pada fermentasi alkohol, enzim pirufat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase adalah dua enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Fermentasi asam laktat digunakan dalam beberapa produk makanan seperti yogurt dan keju. Sedangkan fermentasi alkohol digunakan dalam produksi roti, bir, anggur, dan cuka. Selanjutnya, silakan kerjakan penugasan di classroom kita. Baiklah sahabat biologi, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.